Tes tes ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ruhil imam Syekhul Islam Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani wa usulihi, thumma ila ruhil imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi wa sahib syarh Syekh Muhammad bin Musa ad-Damiri wa usulihim wa furu'ihim. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bismillah. Walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa tes tes. Qala ta'ala wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Wa qala fi haditsin akhar man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah, khusus Ketua Dewan Pengurus Masjid serta seluruh jajaran pengurusnya, para orang tua, para tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum remaja yang mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini senantiasa Allah ampuni dosa-dosa kita, dimudahkan segala urusan kita, diluaskan rezeki kita. Allah jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak cucu kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang keutamaan mengumandangkan azan.
Kitab yang akan kita baca itu adalah kitab Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib yang dikarang oleh Al-Imam Syekhul Islam Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani. Akan tetapi sebelum kita masuk pada materi kajian, saya ingin bercerita. Cerita ini tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, seekor katak dan seekor cicak. Kisah ini bisa kita dapati di dalam kitab-kitab tafsir dan di dalam kitab-kitab hadis, seperti misalkan tafsir Jalalain. Dinamakan tafsir Jalalain karena tafsir ini dikarang oleh dua orang. Pertama Jalaluddin Al-Mahalli, yang kedua Jalaluddin As-Suyuti. Jalaluddin Al-Mahalli menafsirkan dari surat Al-Kahfi sampai surat An-Nas, kemudian melanjutkan pada surat Al-Fatihah. Qadarullah, setelah menafsirkan surat Al-Fatihah, beliau wafat, meninggal dunia. Kemudian tafsir ini dilanjutkan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dari surat Al-Baqarah sampai akhir surat Al-Isra. Nah, maka jadilah tafsir ini disebut dengan tafsir Jalalain, tafsir yang dikarang oleh dua jalal. Tafsir ini memiliki dua syarah. Pertama Hasyiah As-Sawi yang dikarang oleh Syekh Ahmad As-Sawi, dan yang kedua Hasyiah Al-Futuhat Al-Ilahiyah. Ini kalau ingin cerita lengkapnya bisa lihat di dalam dua kitab tersebut atau kitab-kitab tafsir yang lainnya. Jadi begini ceritanya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud dengan api yang sangat besar, di dalam riwayat disebutkan bahwa Raja Namrud dan rakyatnya itu mengumpulkan kayu bakar selama 1 bulan penuh. Ini kira-kira kalau mengumpulkan kayu bakar 1 bulan dapatnya seapa? Segunung, sebukit ya, banyak sekali. Sampai-sampai diriwayatkan bahwa api tersebut bisa menyala 7 hari 7 malam. Berarti kan ini sangat besar sekali, Pak ya. Nah, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam kobaran api tersebut. Ketika beliau dibakar, maka seluruh binatang berusaha untuk memadamkan api tersebut. Salah satunya adalah seekor katak. Jadi katak mencari air, kemudian disiramkan ke kobaran api itu. Cari lagi, disiramkan lagi. Cari lagi, disiramkan lagi. Yang namanya katak kita tahu binatang yang sangat kecil, Pak ya. Tentu air yang dibawa sangat sedikit. Pertanyaannya, kira-kira air yang disiramkan katak ada pengaruhnya tidak? Tentu tidak, karena air yang disiramkan sangat sedikit dan api yang dikobarkan sangat besar sekali. Kemudian datanglah seekor cicak dan mengguli katak tersebut. Kata cicak, "Hei katak, sungguh sia-sia apa yang kau lakukan. Yang kau lakukan tidak sedikit pun berpengaruh terhadap api tersebut." Apa jawaban katak? Katak mengatakan, "Wahai cicak, walaupun apa yang
aku lakukan ini tidak berpengaruh, tapi paling tidak Allah tahu di pihak siapa aku berada. Aku berada di pihak Nabi Ibrahim alaihissalam dan Allah tahu itu. Maka hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, karena niat dan usaha yang dilakukan oleh katak ini, maka di kemudian hari Allah dan Rasulnya memuliakan katak. Allah dan Rasulnya melarang kita sebagai umatnya untuk membunuh seekor katak. Coba lihat di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Kata para sahabat, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatlid difda. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk membunuh seekor katak. Apa alasannya? Alasannya karena dulu nenek moyang si katak ini pernah berusaha untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihi salam. Padahal apa yang dilakukan katak ketika itu ada pengaruhnya enggak, Pak? Enggak ada pengaruhnya kan ya? Tapi karena kesungguhan niat dan karena kesungguhan usaha yang dilakukan, maka Allah Subhanahu wa taala membalas perbuatan katak itu dengan balasan yang begitu mulia. Ingat firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa orang yang melakukan kebaikan walaupun sedikit sekali, sebesar biji dzarrah, maka niscaya dia akan melihat balasan kebaikan itu. Inilah yang kita lihat dari kebaikan yang dilakukan oleh seekor katak. Ya, walaupun tidak berpengaruh, tapi ternyata di sana dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam riwayat tersebut dikatakan bahwa seluruh binatang berusaha untuk memadamkan api tersebut, illal wazan, kecuali seekor cicak. Ini cicak malah meniup-niup api tersebut dengan harapan apinya tambah besar. Tapi sebagaimana kita tahu bahwasanya cicak adalah binatang yang sangat kecil. Ini kira-kira ada efek dan pengaruhnya tidak, Pak, tiupan cicak tersebut? Tentu tidak ada ya. Sia-sialah apa yang dilakukan oleh cicak. Tapi karena niat dan usaha yang buruk untuk mencelakakan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka di kemudian hari cicak itu mendapatkan hukuman dari Allah dan Rasulnya. Lihat di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Bukhari juga meriwayatkan. Jadi kata Nabi, jika engkau melihat cicak maka bunuhlah. Jadi membunuh cicak itu sunnah. Kenapa? Karena dulu nenek moyangnya si cicak berusaha untuk mencelakakan Nabi Ibrahim alaihi salam. Di dalam riwayat Muslim disebutkan, man qatala wazagon fi awwali darbatin kutibat lahu mi'atu hasanah. Siapa orang yang membunuh cicak dengan sekali pukulan, sekali bantingan, sekali apalagi? Lemparan, geprekan. Cicak geprek. Sekali selepetan. Tahu selepetan, Pak? Dulu kita anak kecil ya, kalau ke masjid salah satu misinya adalah memburu cicak. Pakai karet, kemudian pakai lidi begini. Nah, itu namanya selepetan, ya. Iya. Siapa orang yang membunuh cicak dengan sekali pukulan, maka dia akan memperoleh 100 pahala kebaikan. Wa fi tsaniyati duna dzalik wa fi tsalisati duna dzalik. Dengan 2 pukulan pahalanya berkurang,
dan dengan 3 pukulan pahalanya pun berkurang. Begitu seterusnya. Nah, jadi disunahkan untuk kita membunuh seekor cicak. Sayyidah Aisyah di kamarnya itu punya tombak. Ada yang bertanya, wahai istri Nabi, untuk apa engkau menyimpan tombak? Apa jawaban Sayyidah Aisyah? Wahai sahabat Nabi, tombak ini untuk membunuh seekor cicak. Jadi Sayyidah Aisyah ketika melihat cicak akan dia bunuh. Kenapa? Karena memang berpahala. Nah, jadi seperti itu hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah. Kenapa kok katak dimuliakan oleh Allah? Dan kenapa cicak dihinakan oleh Allah? Karena dulu nenek moyangnya melakukan apa yang telah mereka lakukan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Melakukan kebaikan maka dibalas dengan kebaikan, dan melakukan keburukan maka dibalas dengan keburukan. Dan ternyata situasi seperti ini sedang kita alami saat ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Saudara-saudara kita di Palestina sekarang ini sedang dihujani oleh api-api yang sangat besar. Betul. Dengan roketnya, roket Zionis, dengan bomnya, dengan pelurunya, dengan pesawatnya, dengan tank bajanya. Betul. Ini kan sebetulnya kobaran api yang lebih besar daripada kobaran api yang membakar Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian setelah itu datanglah seruan boikot produk-produk yang terafiliasi kepada Israel. Betul. Pertanyaannya, kira-kira boikot tersebut berpengaruh tidak terhadap Israel? Ada yang mengatakan percuma boikot. Kenapa? Karena walaupun diboikot, Israel tetap kaya. Walaupun diboikot, Zionis tetap memiliki banyak harta. Percuma boikot. Ini kira-kira percuma atau tidak Pak boikot? Iya, tidak percuma. Menurut data statistik dan fakta realistis, itu ternyata saham Israel anjlok, luar biasa anjloknya, karena boikot umat Islam bahkan oleh non-muslim di seluruh dunia. Anjlok sahamnya, Pak. Kita doakan mudah-mudahan bangkrut. Amin. Oke lah, kita katakan bahwasanya boikot itu tidak ada efeknya, tidak ada pengaruhnya. Kalaupun boikot tidak ada efeknya, tidak ada pengaruhnya, maka ingat apa perkataan si kata? Walaupun tidak ada pengaruhnya, setidaknya Allah tahu di pihak siapa kita berada. Betul Pak ya? Nah, jadi dengan kita memboikot produk-produk Israel, paling tidak kita membuktikan kepada Allah solidaritas kita, empati kita, rasa peduli kita kepada saudara-saudara kita di Palestina. Betul ya? Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dinyatakan, masalul mu'min fi ta'atufihim wa tawaddihim wa tarahumihim masalul jasad. Sesama muslim itu seperti satu jasad. Idza ishtaka minha 'udwun tada'a sa'irul jasad. Kalau satu sakit, maka yang lain ikut merasakan sakit. Kalau yang satu menderita, maka yang lain ikut merasakan penderitaan. Betul Pak ya? Ini kan konsepnya. Jadi kita tidak boleh tidak peduli terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Tidak boleh cuek-cuek aja. Nggak boleh diem-diem aja. Ini kalau kita tidak peduli, diam-diam aja, berarti kita bermasalah dengan keimanan kita, ya Pak ya. Nah, maka sikap kita dengan memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Yahudi, Zionis, Israel,
itu merupakan langkah yang tepat. Karena ini sebagai bukti kita berada di pihak Palestina. Imam Syafi'i pernah mengatakan, jika engkau tidak bisa berjuang dengan saudara-saudaramu, maka paling tidak janganlah engkau berada di barisan musuh-musuhmu. Betul. Kita kan nggak bisa berjuang pergi ke Palestina, Pak. Mau Pak pergi ke Palestina buat jihad? Bapak mau, istri Bapak mau nggak? Nggak mau, Ustaz, nggak mau jadi janda. Nah, kita tidak bisa berjihad di sana. Harta yang kita donasikan pun ya terbatas, Pak ya. Maka minimal 2 yang kita lakukan. Pertama, qunut nazilah, seperti yang tadi saya lakukan, Pak. Qunut nazilah ini dilaksanakan di sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dan ini pernah dilakukan oleh Nabi ketika 70 sahabat penghafal Quran dibantai oleh orang-orang kafir. Maka Nabi pun qunut nazilah selama 1 bulan penuh. Di dalam Sahih Bukhari dinyatakan, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran yal'an ala riqlin wa daqwan wa lihyan wa usayyan. Nabi pernah qunut nazilah selama 1 bulan penuh, Pak. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, melaknat orang-orang yang telah membantai kaum muslimin. Setelah Nabi qunut nazilah, Pak, itu orang-orang kafir yang membantai kaum muslimin matinya aneh-aneh, Pak. Nggak ada yang benar matinya. Ada yang kena virus mematikan, ada yang begini, ada yang begitu. Kenapa? Karena doa dari Nabi Shallallahu Alaihi. Nah, sekarang sudah saatnya kita qunut nazilah di 5 waktu sholat. Di Masjid Nurul Sa'adah kita nggak pernah tinggal qunut nazilah. Kita doakan Zionis Yahudi agar Allah menghancurkan mereka sehancur-hancurnya, agar Allah melaknat mereka, agar Allah menghinakan mereka sehina-hinanya. Kita doakan, Pak. Allahumma ansur man nasaruddin wa akhnul man khadal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ahlik a'da'aka zionis al-ghasibin al-mal'unin. Kita doakan. Ini mudah-mudahan dengan doa qunut nazilah umat Islam sedunia, ini Yahudi dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Kemudian si Benyamin Netanyahu, ini disebutnya aja udah Netanyahu, Pak. Itu yang memberi julukan itu orang Israel sendiri. Karena kan tidak semua Yahudi jahat. Ada Yahudi nasionalis, ada Yahudi ortodok, mereka membela Palestina. Oh, disebutkan si Benyamin Netanyahu, Satanyahu. Ya, lihat aja itu orang nanti matinya pasti aneh, Pak. Gak bakal bener orang-orang seperti itu matinya, ya. Nah, itu yang pertama, qunut nazilah. Yang kedua, boikot produk-produk Israel dan yang terafiliasi ke sana, ya. Apalagi sudah ada fatwa MUI, Pak ya. Tapi nanti setelah ini silahkan yang perlu ditanyakan, tanyakan terkaitan pemboikotan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu sedikit cerita tentang seekor katak dan seekor cicak. Nah, sekarang kita akan memasuki pembahasan, yaitu motivasi mengumandangkan azan. Kitab yang kita baca, kitab Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib, dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar ada 2, ada Al-Asqalani dan ada Al-Haytami. Al-Asqalani dikenal sebagai ahli hadis. Gelarnya Amirul Mukminin fil Hadis, rajanya ulama hadis. Bukan profesor doktor lagi, Pak, apalagi LCM agungan. Ini Amirul Mukminin fil Hadis.
rajanya ulama hadis. Sementara Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dikenal sebagai al-faqih, pakar hukum fikih mazhab Syafi'i. Jadi Ibnu Hajar Al-Haytami punya guru Zakaria Al-Ansori. Ini orang alimnya luar biasa, Pak Zakaria Al-Ansori itu. Kemudian Syekh Zakaria Al-Ansori punya guru yaitu Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani banyak karangannya. Pertama yang paling terkenal yaitu Fathul Bari, syarah daripada Sahih Al-Bukhari. Kemudian beliau mengarang juga Bulughul Maram. Jadi Bulughul Maram kitab hadis yang sangat terkenal, baik di mana-mana dikaji. Itu karangan beliau Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada lagi kitab hadis At-Talkhisul Habir. Ada lagi kitab biografi dan sejarah Al-Isobah fi Tamyizis Shahaba. Nah, kemudian kitab ini namanya Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib, ringkasan kitab Targhib Tarhib. Aslinya dikarang oleh Al-Imam Al-Mundhiri, kemudian diringkas oleh beliau Ibnu Hajar. Dan sekarang kita membahas tentang keutamaan mengumandangkan adzan. Syekh Ibnu Hajar mengatakan at-targhibu fil adzan. Ini adalah sebuah bab yang membahas tentang motivasi untuk mengumandangkan adzan. Di dalam bab ini ada dua hadis. Ini mudah-mudahan bisa kita baca semua, tapi kayaknya enggak ya. Tapi mudah-mudahan walaupun tidak semua kita baca, mudah-mudahan Allah berikan kita barokah daripada hadis ini. Amin. Hadis yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan dari sahabat Nabi yang memiliki julukan Abu Hurairah. Semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda. Apa sabda beliau? Lau ya'lamun nasu ma fin nida. Andai orang-orang tahu pahala mengumandangkan adzan, wasoffil awal, dan pahala menempati sof pertama, summa lam yajidu illa an yastahimu alaih, kemudian orang-orang tidak bisa melakukan itu semua, lastahamu, niscaya mereka akan berebutan adzan dan berebutan menempati sof pertama. Bahkan mereka sampai-sampai bisa melakukan undian dan rela antrian untuk adzan dan sof pertama. Saking besar pahala yang berada pada keduanya. Muttafaqun alaih, sahih, riwayat Bukhari Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah hadis yang akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya, yang sanadnya bersambung kepada sahabat Nabi yang memiliki julukan Abu Hurairah. Ini kira-kira Bapak Ibu masih ingat gak Abu Hurairah itu artinya apa? Abu artinya bapak, Hurairah isim tasgir dari hirrotun yang artinya kucing. Jadi Abu Hurairah ini artinya bapaknya kucing. Ini hadis diriwayatin sama bapaknya kucing, Bapak Ibu. Cuman ini julukan. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sokhr. Ini bisa dilihat di dalam kitab Al-Isti'ab karangan Al-Imam Ibnu Abdul Bar, dinukil pula oleh Al-Imam Al-Amiri di dalam kitabnya Subulus Salam, syarah Bulughul Maram. Jadi kata Al-Imam Ibnu Abdul Bar, dari sekian banyak perbedaan pendapat ulama sejarah, maka pendapat yang paling sahih tentang nama Abu Hurairah ini
adalah Abdurrahman bin Sakhr. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida." Andai orang-orang tahu betapa besar pahala mengumandangkan adzan, niscaya mereka akan berebutan untuk mengumandangkan adzan. Tapi sayangnya banyak di antara kita yang tidak tahu pahalanya, Pak. Maka bukannya berebutan, tapi main dorong-dorongan. Ente aja yang ajan, aneh lagi serah nih. Itu ada bocah tuh nganggur, udah kita suruh ajan aja kan. Bocah yang ajan akhirnya. Ya. Kenapa seperti itu? Karena kita tidak tahu betapa besar pahala mengumandangkan adzan. Di dalam hadis ini tidak spesifik Nabi menyebutkan, tapi di dalam hadis riwayat Muslim, riwayat yang lainnya, Nabi spesifik sekali menyebutkan pahala mengumandangkan adzan. Apa kata Nabi dalam Sahih Muslim? Innal muadzzinina aqwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Sesungguhnya para muadzin adalah orang-orang yang paling panjang lehernya di padang mahsyar nanti. Lehernya panjang, Pak. Kayak apa? Kayak jelek banget ya. Kayak jerapah leher panjang. Nah, akan tetapi ini adalah bahasa kiasan. Bukan benar-benar kepala kita panjang, leher kita panjang, tidak. Ini bahasa kiasan. Maknanya apa? Maknanya di padang mahsyar nanti Allah akan memberikan tempat khusus kepada orang yang ketika di dunia senantiasa mengumandangkan adzan. Jadi saat orang lain kepanasan, dia tidak kepanasan. Saat orang lain kebingungan, dia tidak kebingungan. Saat orang lain ketakutan, dia tidak ketakutan. Karena padang mahsyar itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sangat mengerikan. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, "Tudna syamsu yaumal qiyamati mila." Di padang mahsyar nanti jarak kepala dan matahari itu hanya 1 mil. 1 mil kalau kita konversikan ke kilometer berapa ya? Pokoknya dekat Pak ya. 1,6 kilo, bayangkan. Coba kita lihat sekarang jarak antara bumi dan matahari berapa? Ratusan juta kilometer. Tapi apa yang terjadi ketika datang musim kemarau? 2000 hektar sawah gagal panen di Bandung. Sungai-sungai kering, danau-danau surut. Ribuan orang di Afrika dan India mati kehausan dan dehidrasi. Kita pun di Indonesia yang katanya tropis, kepanasan, betul gak Pak? Panasnya luar biasa kan kemarin ya? Di sini udah turun hujan belum? Jadi hujannya pilih kasih loh Pak. Di Jonggol hujan, di Sukatani hujan, nah kita tengah kagak dikasih hujan. Saya tanya sama orang Jawa BK, Pak kenapa ya nggak hujan? Oh Pak Ustadz, di golf, di taman golf di Jawa BK itu banyak pawang hujan katanya. Rana ada Rana yang punya remote AC. Ya Allah, ya enggak juga nggak ngaruh gitu ya. Nah jadi seperti itu, ketika datang musim kemarau, musim panas, lihat apa yang terjadi. Padahal jarak antara bumi dan matahari masih ratusan juta kilo. Kebayang nggak Bapak Ibu di padang mahsyar? Matahari didekatkan oleh Allah sedekat-dekatnya. Kira-kira jadi ayam panggang apa ayam gesem gitu ya?
Ya Allah ya Rabb, andai di padang mahsyar ada kematian, manusia pasti lebih milih mati. Andai di padang mahsyar ada kehancuran, manusia pasti milih hancur. Tapi ternyata di sana tidak ada lagi kematian dan kehancuran. Yang ada hanya rasa sakit yang sangat luar biasa. Di dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan, saking panasnya maka manusia akan mengeluarkan keringat. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai perut, bahkan ada orang yang sampai tenggelam oleh keringatnya sendiri. Ya Allah, udah sempit tempatnya kan kita dibarisin bersaf-saf. Panas matahari yang luar biasa, keringat yang baunya nauzubillah. Ya keringat kita sekarang aja baunya luar biasa ya. Apalagi nanti itu, ya Allah. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, keadaan padang mahsyar itu adalah keadaan yang sangat sulit, yang sangat mengerikan, yang sangat menakutkan. Tapi kata Nabi, ada beberapa manusia, ada beberapa golongan yang Allah istimewakan. Salah satunya adalah para muadzin. Allah berikan tempat khusus sehingga dia merasa nyaman dan tidak merasakan yang tadi disebutkan. Ya, ini kira-kira pahalanya luar biasa nggak Bapak Ibu? Ini kan luar biasa sekali ya. Maka betul apa yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis ini. Andai orang-orang tahu betapa besar pahala mengumandangkan adzan, niscaya mereka akan berebutan dan mereka akan rela menunggu antrian untuk adzan. Ya. Nah, jadi seperti itu. Pertanyaannya buat Bapak Ibu sekalian, kira-kira perempuan boleh adzan atau tidak? Ini pas bapak-bapak nggak ada, mana ya jamaah nggak ada orang. Akhirnya emak-emak masuk masjid, adzan dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh nggak tuh? Bu, kenapa ibu adzan? Daripada nggak ada yang adzan, Pak Ustaz, saya aja dah yang adzan. Bagaimana hukumnya? Maka kita lihat di dalam kitab Minhajut Thalibin karangan Al-Imam An-Nawawi. Jadi beliau punya dua kitab yang judulnya sama, yaitu Al-Minhaj. Pertama Al-Minhaj dalam hadis, yaitu Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj, Syarah Sahih Muslim. Yang kedua Minhaj dalam fikih, Minhajut Thalibin. Nah, yang akan saya sebutkan ini dari kitab Minhajut Thalibin, Minhaj fikihnya Imam Nawawi. Apa kata beliau tentang wanita yang mengumandangkan adzan? Wa yundabu li jama'atin nisa'i al-iqamatu. Disunahkan bagi jamaah sholat wanita untuk mengumandangkan qomat. Lal adzanu 'alal masyhur, dan tidak disunahkan untuk mengumandangkan adzan. Jadi ibu-ibu kalau sholat jamaah dan di sana tidak ada laki-laki ya, ini khusus jamaah perempuan di satu tempat, di satu aula, di ruangan tertutup tentunya. Maka ketika akan mengumandangkan, ketika akan melaksanakan sholat berjamaah, disunnahkan qomat tapi tidak disunnahkan adzan. Jadi langsung qomat aja ya, tidak usah adzan. Tapi ternyata ada 3 pendapat Pak tentang ini. Tadi pendapat yang pertama, sunnah qomat tidak sunnah adzan. Pendapat yang kedua, wa nassa fil buwaiti ala annahu la yustahabbu lahal adzan walal iqamah. Ini saya baca syarahnya, yaitu An-Najmul Wahhaj yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Musa Ad-Damiri. Ini Muhammad bin Musa Pak, selain ahli fikih, beliau itu juga ahli tentang satwa.
Beliau disebut sebagai zoolog, seorang pakar hewan. Beliau punya buku 4 jilid namanya Hayat Hayawanil Kubro, kehidupan besar hewan-hewan dunia. Jadi hewan di dunia beliau sebutkan semuanya, dari mulai abjad alif sampai huruf ya, ada semua Pak. Disebutkan itu hewan asalnya dari mana, bentuknya seperti apa, punya kekhususan apa, kemudian hukumnya apa, boleh dimakan atau tidak. Misalkan kayak hewan kodok Pak, disebutkan oleh beliau di huruf do, ad-difda. Apa itu kodok? Hukum memakannya apa? Apa keistimewaan kodok? Itu luar biasa sekali beliau. Beliau menyebutkan seperti ini. Beliau menukil dari Al-Imam Ibnu Sina. Ini kodok, kata beliau, kodok itu atau katak itu bisa dijadikan sebagai tanda alam. Jadi kalau di satu tempat banyak kodok yang terlihat, yang keluar tidak seperti biasanya, maka hati-hati. Itu pertanda akan akan datang wabah dan penyakit, akan datang musibah, ya. Jadi kata beliau, katak bisa dijadikan sebagai tanda alam. Tentang burung, misalkan burung apa, di kita kan banyak mitos gitu ya, kalau ada burung apa nanti apa, kalau ada apa. Ternyata memang itu apa? Sunnatullah, ilmu tanda-tanda alam, ya. Beliau membahas juga tentang putri duyung. Putri duyung itu ada tidak sih dibahas oleh beliau? Ya, begini dan begitu. Intinya kata beliau, dulu orang-orang sempat melihat putri duyung di laut Romawi. Setengah badannya seperti manusia, setengah badannya seperti ikan. Cuman jangan dibayangin putri duyungnya seperti yang di televisi, yang jadi putri duyung Ayu Azhar. Nah, jangan bayangin kayak gitu putri duyungnya. Jadi kulitnya itu jelek, coklat. Nah, seperti ini, kulitnya coklat, giginya runcing-runcing, ya. Kemudian ya kita ngelihatnya nggak suka lah ya. Ya, nggak bakal suka. Jangan dibayangin putri duyung yang di TV ya. Di bapak pengen lah, oh kita ini mencari putri duyung. Jangan. Ya. Nah, yang saya baca ini kitab An-Najmul Wahaj sekarang Syekh Muhammad bin Musa Ad-Damiri. Apa kata beliau? Pendapat yang kedua adalah tidak disunahkan bagi jamaah perempuan untuk adat dan untuk qomat, tidak sunnah. La adat wala iqamah. Tapi ada pendapat yang ketiga. Dan pendapat yang ketiga ini itu menurut saya lebih bagus lah ya. Karena konsepnya adalah ajruki qadra kasbiki. Pahala yang akan kita dapat tergantung bagaimana usaha yang kita lakukan, betul ya? Nah, di sini disebutkan wa fi qaulin tsalits yustahabba. Pendapat yang ketiga, bagi jamaah perempuan disunnah untuk adzan dan juga disunnahkan untuk qomah. Rawahul Hakim wal Baihaqi, diriwayatkan Imam Hakim dan Al Baihaqi. An Aisyah, dari istri tercinta Nabi Aisyah, annaha kanat taf'aluhuma, bahwasanya Sayyidah Aisyah pernah melakukan keduanya. Jadi ketika akan sholat berjamaah dengan para wanita, maka Sayyidah Aisyah mengumandangkan adzan dan mengumandangkan qomah. Nah, ini bagi ibu-ibu ini bisa dipraktekkan ya Bu ya. Ketika ibu-ibu sholat berjamaah bersama ibu-ibu yang lainnya, tidak ada satupun laki-laki yang bukan mahram, maka amalkan ini. Kenapa? Agar yang mendapatkan pahala azan bukan hanya kalangan laki-laki saja, tapi kalangan perempuan pun bisa mendapatkan keutamaan mengumandangkan azan. Nah, jadi seperti itu ya. Itu terkait masalah mengumandangkan azan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kembali ke hadis yang tadi. Jadi mengumandangkan azan
pahalanya sangat luar biasa. Nah maka ayo sama-sama kita berebutan azan. Tapi nggak boleh join juga Pak ya. Nanti Bapak hayal sholat yang saya hayal falah. Jangan join juga. Nah, jadi seperti itu yang pertama. Yang kedua, pahala menempati shaf pertama. Apa kata Nabi? Wasoffil awal. Andai orang-orang tahu betapa besar pahala shaf pertama, niscaya mereka akan berebutan untuk menempati shaf pertama. Cuma di dalam hadis ini tidak disebutkan spesifik pahalanya. Disebutkan secara spesifik itu di dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Sahih Ibnu Hibban. Apa kata Nabi? Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sofil awal. Kalau yusalluna ala Nabi itu ayat Pak ya. Ini hadis ala sofil awal. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya mereka bersolawat kepada orang-orang yang menempati shaf pertama. Ini kan luar biasa sekali ya Pak ya. Ini merupakan keutamaan yang sangat besar. Jadi selain Allah bersolawat kepada nabinya, maka Allah pun bersolawat kepada orang-orang yang menempati shaf pertama. Kemudian ada yang bertanya, Pak Ustaz, apa sih yang dimaksud dengan lurus dan rapatnya shaf salat? Ini ada dua poin Pak ya, lurus dan rapat. Pertama, lurus. Bagaimana kita luruskan? Kalau tumit kaki kita sudah sejajar dengan orang-orang di sebelah kita, maka berarti kita telah meluruskan shaf. Walaupun jari-jari kakinya tidak lurus, tidak sama. Jadi hitungannya itu bukan jari kaki, tapi tumit. Dilihat. Saya contohkan. Ya, ini garisnya Pak ya. Nah, ini tumit kakinya. Tuh. Nah, kita lihat tumit kaki orang-orang di sebelah kita. Oh, sudah lurus. Nah, kalau tumit kakinya lurus, maka softnya berarti sudah lurus. Walaupun jari-jari kakinya apa? Tidak lurus. Karena jari kaki kita itu kan beda-beda. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang bengkok. Dulu kita kalau bercandaan begitu Pak, pengen lihat lihat apa jempol kakinya katanya. Itu mitos apa fakta Pak ya? Kalau jari kakinya bengkok berarti adiknya bengkok katanya. Itu mitos katanya. Nah jadi seperti itu. Untuk meluruskan shaf maka dilihat tumit kaki. Yang kedua, bagaimana ukuran rapatnya shaf? Ini bisa dilihat di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin karangan Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur. Ini Mufti Tarim. Sebetulnya Bapak bisa lihat juga di dalam Sahih Bukhari karena hadisnya ada. Di dalam Fathul Bari syarah daripada Sahih Bukhari. Cuma intinya seperti ini. Yang namanya rapat shaf itu adalah dengan menempelkan badan kita dengan badan orang di sebelah kita. Atau tidak ditempelkan, artinya ada jarak. Tapi jarak itu, ruang itu tidak bisa membuat seseorang lewat di samping kita. Ya, memang betul jarak antara kita dan orang di samping kita itu kita nggak rapat, tapi ada celah sedikit. Tapi celah itu tidak bisa membuat seseorang lewat. Itu masih termasuk kategori rapat. Ya. Lalu bagaimana dengan yang menempelkan kaki? Nah itu jadi pilihan buat kita. Yang terbiasa menempelkan kaki, tempelkan kaki Pak, nggak jadi masalah. Karena kalau kita analisis hadis riwayat Imam Bukhari tersebut,
Memang sebagian sahabat ada yang menempelkan dan sebagian sahabat tidak menempelkan. Dan itu Nabi tidak menegur mereka. Yang menempelkan tidak ditegur, yang tidak menempelkan pun tidak ditegur. Artinya ini jadi pilihan. Ya. Terkadang orang gara-gara ini ribut. Ada cerita, Pak, ini jamaah saya namanya Mang Ebon. Dia memang mantan preman, baru tobat. Pas sholat jamaah di masjid, kebetulan jari kakinya, kelingkingnya lagi cantengan. Tahu cantengan, Pak? Iya. Habis itu sholat di pinggirnya, orang menempelkan kaki. Ya, namanya preman baru tobat, Pak. Kakinya ditempelin, sakit kali ya. Akhirnya itu orang kaki ditendang. Akhirnya dia pulang ngambek, gak jadi sholatnya. Saya bilang, Mang Ebon jangan sampai begitu. Kalau emang nggak suka ditempelin, udah pindah aja ke yang lain. Jangan sampai puntung pulang, apalagi kaki orang ditendang. Itu ekstrim banget. Ada lagi jamaah saya namanya Haji Sukri. Ini orangnya kocak, lucu, nggak pernah marah. Pernah satu ketika sholat itu soft kakinya dipepet. Akhirnya beliau bilang apa ke orang sebelahnya? Mas, geli mas. Akhirnya jadi mas-mas yang geli sama dia. Ya, artinya begini, jangan ribut masalah itu. Yang mau menempelkan silahkan tempelkan, yang tidak menempelkan silahkan tidak menempelkan. Cuman ingat, tetap kita jaga kerapatan soft kita. Rapat tadi sama seperti yang saya katakan, rapat badannya, kakinya semuanya rapat, boleh. Atau ada celah dikit, tapi ingat ini celahnya sedikit sekali. Jangan sampai lewat, ada orang yang bisa lewat. Nah, jadi seperti itu ya. Kadang saya salut sekali, Pak, dengan orang-orang salafi dalam masalah soft, rapot sekali. Ya. Kalau orang NU kadang softnya, waduh, wah itu Pak, gerobak aja bisa masuk kayaknya. Ya, iya. Memang saya beberapa kali menjelaskan ke jamaah-jamaah yang NU. Ayo jamaah-jamaah kita yang NU, saya jelaskan. Jamaah-jamaah yang NU, kita contoh jamaah kita contoh saudara-saudara kita yang salafi. Mereka luar biasa, softnya rapi, softnya lurus. Ayo kita contoh, ya. Saya mengatakan pada jamaah yang salafi juga, ayo teman-teman salafi, yuk kita contoh santainya orang NU. Ya, ini ya kita sebetulnya harus saling mencontoh, Pak ya. Karena setiap kita ini, setiap aliran, setiap kelompok itu punya kelebihan dan punya kekurangan, ya. Ya misalkan kelompok salafi itu kan masalah ibadah luar biasa rapihnya, ya. Sebelum adzan sudah datang, kemudian softnya rapi dan lain sebagainya. Baca Qurannya rajin, one day one juz. Itu saya katakan pada teman-teman NU, yuk kita contoh dalam masalah ini. Orang NU Pak ibadahnya malas, jujur. Lagi adzan aja masih ngopi ngerokok. Cuman toleransinya luar biasa. Kita contoh saudara-saudara kita yang NU dalam masalah itu. Kemudian saudara kita yang HTI Hizbut Tahrir, mereka semangat sekali untuk berpolitik. Kita contoh semangat mereka berpolitik. Ya, kadang kita kan gak usah ngomongin politik, ngomongin agama aja. Kita lihat Nabi SAW, apakah Nabi berpolitik? Berpolitik, Pak, bahkan menjadikan masjid sebagai ruang rapat politik. Tuh, ya semangat mereka di sana. Mari kita semangat di politik juga. Jangan sampai kursi-kursi pejabat politik itu diduduki oleh orang-orang yang tidak kenal Allah dan Rasulnya. Orang soleh cuma di masjid, di majelis, hancur ini negara. Ya. Kita contoh saudara-saudara kita jamaah tabligh yang dakwahnya luar biasa. Jadi jamaah tabligh itu sebetulnya menggugurkan kewajiban kita dakwah. Mereka sudah menempati ranah itu, Pak.
ke pelosok-pelosok, ke kampung-kampung, desa-desa, bahkan dakwah mereka itu di diskotik, di tempat biliar. Ini saya salutnya sama jamaah tabligh, mentalnya mental baja. Ya, ada satu kisah tempat biliar, jamaah tabligh dakwah ke situ, cuman duduk aja, cuman kan pakaiannya jubah imamah besar gitu Pak ya. Jadi orang-orang yang main biliar itu ngerasa risih. Akhirnya yang punya biliar ngomong, Pak jangan sini, sono pergi. Akhirnya pergi, besok balik lagi. Pergi diusir lagi, besok balik lagi, diusir, besok balik lagi. Loh, ini memang mentalnya baja Pak. Akhirnya apa? Terakhir kata jamaah tabligh begini, Pak yaudah saya nggak datang sini lagi, tapi ini sarung buat bapak sama tasbih. Masya Allah, nangis yang punya biliar itu Pak. Ini orang diusir, saya jahatin setiap dia kesini, tapi dia baik. Akhirnya apa? Tobat gitu, yang punya biliar ditutup gitu. Ini luar biasa. Di Eropa, di Amerika, itu orang-orang jahat, orang-orang zalim, pemerintah takut sama jamaah tabligh Pak. Karena berkat jamaah tabligh itulah orang-orang banyak yang mengenal tuh. Kita jangan melihat kelebihan kita sendiri, kita lihat juga kelebihan saudara-saudara kita. Sekarang zamannya udah bukan zamannya sekat-sekatan lagi Pak. Udah bukan zamannya kita kelompok-kelompokan lagi, betul. Sekarang zamannya kita bersatu. Karena hakikatnya kita satu di bawah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul Pak ya? Apalagi bentar lagi Imam Mahdi mau keluar nih. Ada di sini yang namanya Imam Mahdi. Di riwayat Pak disebutkan Imam Mahdi itu pemuda polos, nggak tahu apa-apa. Akhirnya dibaiat, baru Allah kasih semua ilmu politik, ilmu perang, ilmu ini itu baru Allah kasih. Ya, jadi Imam Mahdi itu nggak ngaku-ngaku saya Imam Mahdi dan lain sebagainya. Apalagi punya channel YouTube, nggak. Karena ada di Pakistan channel YouTube-nya Muhammad Qasim. Oh itu ngaku Imam Mahdi. Imam Mahdi punya channel YouTube kan luar biasa. Jadi seperti itu, ya. Keadaan dunia sudah sangat gawat. Dajjal juga sudah hampir memunculkan diri Pak. Lihat aja kondisi Palestina Israel sekarang. Nah kalau saat itu tiba, sudah tidak ada lagi sekat di antara kita. NU, Muhammadiyah, Salafi, HTI, apalagi itu banyak. Semuanya akan bersatu di bawah komando Imam Mahdi, di bawah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terkait 2024 juga Pak ya. Iya. Kan kemarin sudah ditentukan nomornya ya. Anies Muhaimin nomor 1, singkatannya Amin. Prabowo Gibran nomor 2, singkatannya apa Pak Prabowo Gibran? Perawan. Nomor 2 ya Prabowo Gibran. Kemudian yang ketiga apa? Ganjar Mahfud, singkatannya apa? Iya itu aja singkatannya. Intinya begini Pak, siapapun pilihan kita, ya. Dari 3 calon itu pasti yang terpilih cuma 1. Amin. Ya Rabbal. Ya walaupun kita beda pilihannya, mudah-mudahan negara kita tetap aman. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan, yaitu keutamaan mengumandangkan adzan hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Al-Imam Abu Hurairah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Tentu pembahasan ini masih banyak kekurangannya, maka untuk menyempurnakan kekurangan saya buka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya disilahkan. Waalaikumsalam. Pertanyaannya, adzan waktu sholat